Saya ada dengan seseorang yang mungkin akan kalian anggap tidak bisa terjadi, karena banyak gosip-gosip di luar sana yang sebenarnya tidak masuk akal. Dan di sini hebatnya, luar biasanya, yang mungkin Anda tidak tahu dan tidak berharap, dan apa yang akan terjadi. Di samping saya ada satu-satunya, ini one and only, Ahmad Dhani. Ada tepuk tangan. Saya lah. Ini kita santai aja berarti ya. Iya dong. Ini lucu nih, lucu. Kasus kemarin sampai Farhad terus ikutan ngomong, Pak. Iya. Cuman mungkin nggak di Twitter kali. Kalau di Twitter kenapa? Udah disuspend sama polisi. Oh, disuspend sama polisi. Oh, hebat ya. Bisa disuspend sama polisi sama dia. Saya harus belajar ya, karena saya juga masukin ke kalau gitu. Tapi ini banyak setelah kejadian kemarin. Gue diserang haters banyak. Padahal menurut gue pribadi tujuan Mulan baik. Orang mau salah apa nggak salah itu bukan urusan kita. Tapi kalau ada tujuan baik harus dihargai. Menurut gue cuma sebatas itu doang. Tapi ternyata haters dan sebagainya terus memojokkan. Nah kalau buat gue sih nggak ada masalah gitu ya. Tapi mungkin buat seorang Mulan kan, gue sih melihatnya lu juga sebagai suaminya pasti kesian lah gitu. Apa enggak? Atau gimana menurut lu? Ya jadi sebenarnya gini, sebagian besar dari bangsa ini itu saya menyebutnya itu, gua menyebutnya itu, orang Indonesia atau orang Jawa itu ngomongnya gua. Kalau Jakarta kan gue, gua menyebutnya ini kalau di dalam istilah medis itu ada gagal ginjal. Ini gagal ginjal, ya, ini gagal paham. Gagal paham. Saya sendiri memberikan pengertian kepada Mulan. Haters, menurutku itu satu, haters itu low class, ya. Low class. Nomor dua, haters itu tidak beragama, ya kan? Nomor tiga, haters itu ya dan lain-lain lah. Di antara low class, tidak beragama, tidak bermoral, gitu kan? Nah, aku gagal memberikan pengertian ini kepada Mulan, sehingga Mulan itu merasa haters itu penting banget. Jadi terganggu akhirnya kan. Kalau aku melihat haters itu ya seperti itu. Haters itu pasti low class, pasti tidak beragama, pasti tidak bermoral. Bukan pasarnya Ahmad Dhani. Enggak, Ahmad Dhani pun juga punya haters. Tapi maksudnya dia bukan lu tidak jualan ke mereka kan? Iya enggak, ya bisa juga seperti itu. Ya aku nggak ngurus lah kalau jual apa haters apa dalam perspektifku, haters itu tidak mempengaruhi rezekiku. Itu yang paling penting. Nggak bikin lu miskin, nggak bikin lu kaya. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Nah, pemahamanku tentang haters ini, aku coba memberikan pemahaman pada Mulan. Buat saya beda. Buat saya haters itu, aku perlu haters. Kenapa perlu haters? Aku perlu haters karena untuk accomplish apa yang nanti aku butuhkan di kemudian hari. Jadi gini, bukannya aku mau sok jadi orang besar, bukan aku mau sok jadi orang besar, tapi salah satu syarat orang besar itu harus punya haters. Gitu. Di samping dia mempunyai penggemar berat yang TH. Yes. Makanya aku harus maintain haters. Jadi kalau hatersku berkurang, wah aku harus nambah lagi. Nah itu aku ya, Tapi Mulan tidak. Mulan tidak seperti itu. Tapi aku berusaha memberikan pemahaman bahwa haters itu gini. Ya, low class, tidak bermoral, tidak beragama. Tapi ya nggak bisa. Aku gagal memberikan pemahaman terhadap Mulan tentang haters, sehingga akhirnya dia lari ke acaramu itu. Nah oke. Tapi gini, Pak. Anggaplah seorang sosok yang namanya A.
dia menikah dengan B, tiba-tiba dia cerai dengan B, apapun alasannya, dia menikah lagi dengan si C, tiba-tiba hatersnya menyerang C sebagai seorang perebut. Benar nggak perebut? Jadi gini ya, bangsa kita ini 90% itu gagal paham. Ya, kalau bangsa kita mungkin 5% gagal ginjal. Ya, ini dalam dunia medis, menurut saya bangsa Indonesia ini 90% gagal paham. Jadi misalnya nih ya, misalnya ada maling ya, ada orang di kampung, bukan polisi ya, orang yang bilang maling gitu kan, itu orang itu gagal paham ketika dia memukuli maling itu, dia nggak ngerti kalau dia itu main hakim sendiri, nggak ngerti. Dia berani mukul maling itu karena yang malingnya udah tidak berdaya, ya kan? Gitu. Dia masih mukulin aja gitu. Itu kan pengalaman yang aku lihat selama aku hidup di kampung seperti itu gitu loh. Coba malingnya sendirian tuh. Satu lawan satu. Jadi aku memahaminya tuh seperti itu. Jadi haters-hatersnya Maya ini gagal paham. Haters yang Mulan ya gagal memahami apa yang peristiwa yang terjadi. Gagal memahami, apalagi memaknai dan memahami itu nggak paham gitu kan. Jadi sebenarnya kalaupun Mulan sama saya itu menikah siri di saat ada Maya jadi istri. Kalaupun ya. Okay. Kalaupun ya. Lu tidak mengiyakan ya? Iya. Okay, kalaupun itu terjadi, agak susah sebenarnya untuk orang yang mengerti ya, memahami bahwa Mulan itu disebut merebut suami. Kenapa? Ya karena tidak tahu kondisinya. Kenyataannya saya bercerai dengan Maya itu bukan karena Mulan. Bukan karena Mulan lah. Bukan karena Mulan lah. Tapi ini jadi contoh. Jadi gini ya. Kebanyakan hatersnya Mulan itu menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Kebanyakan hatersnya Maya menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Kan lucu. Mulan yang tidak lebih cantik daripada Maya kok bisa merebut Ahmad Dhani dari Maya yang lebih cantik? Itu kan di mana gitu? Ya kan? Di mana nih logika ya? Logika mereka tuh di mana gitu? Haters Maya semua 100% hatersnya Mulan ya kan menganggap Maya lebih cantik daripada Mulan. Tapi kok aneh mereka menganggap Maya merebut Mulan merebut dari Maya. Kok bisa? Nah aneh kan, ini nggak nyambung itu sebenarnya, sesuatu yang nggak nyambung nggak nyambung itu. Jadi padahal sebenarnya apa yang terjadi itu intinya ya mereka ngefans sama Maya, ya apapun yang terjadi ya Maya is the best. Berarti pengkultusan. Sama lah seperti orang yang fans sama saya juga Ahmad Dhani nggak pernah salah gitu. Jadi itu inti dari haters kan itu. Jadi mereka nggak berusaha, nggak mau peduli gitu bahwa apa yang sebenarnya terjadi itu ya nggak seperti yang mereka harapkan itu terjadi gitu loh. Lu bilang kan bahwa gue pakai inisial, lu bilang bahwa cerai ini bukan karena dia. Iya dong, pasti bukan karena Mulan. Jadi gini, aku ceritain ya. Banyak orang yang gagal memahami, gagal paham karena Maya yang menuntut cerai di pengadilan, karena Maya yang menuntut Ahmad Dhani cerai di pengadilan, maka Ahmad Dhani salah. Maka Ahmad Dhani dianggap dicerai oleh Maya. Saya mengalami nasib yang sama. Jadi kita nggak bicara salah benar lah, kita bisa sampai sana. Maya menuntut Ahmad Dhani cerai April 2007. Jadi orang tahu Ahmad Dhani lu dicerai Maya aja belagu. Nah, ya kan ngerti ya? Itu yang masyarakat tahu kan itu. Karena lu dicerai. Karena saya diduga cerai. Ya kan? Padahal sesungguhnya saya lupa tanggalnya. Desember 2006 itu saya menceraikan Maya secara mentalak 3 lah istilahnya. Nggak pakai talak 1 langsung talak 3. Melalui SMS dan secara agama
itu sebenarnya udah sah talak. Wah keras SMS-nya, mungkin lu kalah sadis sama gua. Redaksinya seperti ini: mulai hari ini saya haramkan tubuhku menyentuh tubuhmu. Gila ya? Itu lu tulis? Itu SMS ke Lu Maya. SMS lu? Ya kan kalau penulis sendiri kan Ya. cerainya kan harus kreatif dong. Iya. Ya kan kalau saya hari ini menceraikan kamu, terlalu normatif Iya. ya kan, saya harus memikir kata-kata yang lebih kreatif dong ya kan. Mulai hari ini aku haramkan tubuhku menyentuh tubuhmu. Itu Desember 2006. Jadi mulai saat itu saya nggak nyentuh Maya. Bayangin aja kalau saya nggak nyentuh Maya kan berarti Januari, Februari, Maret, April 3 bulan, 4 bulan Maya udah nggak ada, berarti selesai kan? Selesai. Nah, Maya menuntut cerai lah, gitu loh, gitu. Nah, orang kan nggak tanya, orang kan nggak teliti, nggak cermat. Mengapa Ahmad Dhani menceraikan Maya dengan kata-kata yang begitu hebat? Pasti kan ada sesuatu deh. Betul. Nah itu. Dan itulah itu yang mungkin membedakan gini, pada saat gue cerai ya, pada saat itu ya, wartawan nanya, gue jawabnya gini, ini juga jawabnya, udahlah nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak pusing, gue yang salah gitu. Kenapa gue jawab gitu? Karena pertama gue ada anak, kedua gue masih jaga nama diri. Ya. Apakah itu juga yang ada di pikiran seorang Ahmad Dhani? Waktu itu saya menangis. Seorang Ahmad Dhani menangis. Menangis. Saya nangis itu. Aku menangis. Aku nggak kepengen ya anak-anakku tahu. Aku anak masih kecil lah. Anak-anakku nggak pengen tahu nih tentang apa sisi gelapnya ibunya ya. Aku nggak mau lah. Oke, setelah itu semua, lu nggak berusaha untuk membalikin nama Mulan di mata masyarakat? Atau menurut lu udah nggak penting? Masyarakat kita gagal paham, selesai. Ya karena apa ya? Kalau aku sih ya ada masyarakat yang buat aku sih nggak terlalu berpengaruh ya, buat aku berpengaruh. Oke. Lu lebih bahagia mana sekarang dibandingkan dulu? Loh, kalau aku ini berusaha untuk apapun yang terjadi itu Tetap bahagia. kita harus bahagia dong. Ya kan? Dan sekali lagi bukti bahwa haters itu nggak beragama ya. Nomor satu ya, lihat aja bahasanya. Itu kan tidak bahasa beragama semua ya. Bahasanya kan bahasa kampungan semua lah, bahasa tidak bermoral lah ya, tidak bermoral, tidak beretika bahasanya. Nomor dua lagi, mereka tuh nggak memahami. Mereka tuh beragama tapi mereka nggak memahami bahwa jodoh mati rezeki di tangan Tuhan, ya kan? Mereka nggak menyadari itu. Ya, kalau mereka beragama dan mereka memahami agama mereka tahu jodoh itu memang ada dalam Tuhan. Apapun jalannya. Apapun jalannya, gitu. Nah, apa sih bedanya Mulan sama Maya sekarang? Ini dulu. Ya gini ya, kalau Maya, aku menikahi Maya itu, Maya kan belum jadi artis, ya kan? Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa lupa. Maya ini artis baru jadi artis. Oh enggak, banyak masyarakat yang nggak tahu, bukan tidak menyadari, banyak masyarakat yang nggak tahu, seolah-olah Mulan itu diciptakan oleh Maya. Dari Ratu Itu loh, seolah-olah ya Maya ngaku-ngaku lah kalau Mulan ini ditemukan oleh dia, padahal yang menemukan itu saya, meskipun melalui anak buah saya namanya Didit. Jadi pada waktu itu Maya udah punya penyanyi untuk Ratu, udah yakin ya aku ini, aku sebelum yakin, aku akhirnya perintahkan Didit, anak buahku ya, yang cerita dia waktu itu, Dit, pergilah kamu ke selatan, maksudnya ke Bandung, kafe-kafe ya, jadi akhirnya ketemu Mulan, ya kan? Jadi melalui perintahku, melalui tangan Didit, akhirnya dapatlah Mulan, ya kan?
Aku kadang bingung kok bisa Maya ngaku-ngaku dia yang menemukan Mulan, kadang-kadang aku bingung. Lah Maya itu yang nemuin aku kok. Loh, Maya sendiri tuh yang nemuin aku. Ya kan aku yang nemuin Maya kan. Tak bawa ke Jakarta dengan loh, bahkan Ratu pun itu loh, namanya aku yang bikin. Itu fakta Pak. Aku tuh penggemar band Queen. Ratu. Iya, aku yang kasih nama. Loh, bahkan ide duo itu pun loh aku yang bikin. Gara-gara kasihan kan kalau Maya kalau cuma ngarang lagu doang, terus lagunya dinyanyiin orang lain. Jadi kisahnya seperti ini. Karena pengalamanku aku bikin album buat Reza Artamevia, ya kan? Capek bikin album setahun, Reza yang nyanyi, habis itu show kita nggak berduit lah. Reza nyanyi mana-mana berduit terus seminggu 2 kali 3 kali berduit, nggak berduit ya. Cuma sekali itu awal. Iya, cuma bayar lagu itu aja kan. Mendingan. Nah, dari pengalaman pahitku ini, keluarlah si Ratu itu. aku sarankan ke Maya supaya kamu jangan ngarang lagu seperti saya toh, buatlah duo. Jadi saat kamu ngarang lagu, bikin musik, Inkan yang nyanyi, ketika show kamu ikut. Iya. Nah itu ide brilian Mbak. Yang? Nah ideku. Brilian dong. Brilian itu? Brilian, waktu itu. Waktu itu, ya kan. Tapi kan kita baik Pak terhadap istri Pak, ya kan. Kita baik supaya istri maju, supaya istri dapat duit, kita baik, maksud kita tuh baik gitu loh. Jadi ya, adapun kedepannya akhirnya jadi masalah ya itu ya. Itu aja. Ya nasib lah, ya kan. Yang penting kan kita tujuannya baik, maksudnya baik, ya kan. Nah, akhirnya sampai ke Mulan pun aku juga yang ikut ngatur sebenarnya gitu loh. Jadi nggak ada istilah Maya menemukan Mulan terus yang menjadikan Mulan itu adalah Maya, terus Mulan mengkhianati orang yang menjadikannya, nggak masuk akal. Tapi maaf ya Dani, nggak mungkin seorang Dani bisa jatuh cinta pada seseorang kalau tidak ada sebabnya. Bener dong? Iya dong. Lu bisa tiba-tiba jatuh cinta pada Mulan setelah mau cerai nggak cerai terserah, itu bukan urusan kita ya. Tapi ada sebabnya dong pasti. Ya iyalah, kan kita kan sebenarnya gini ya. Saya memahami dan memaknai cinta itu nggak pakai logika sih aku. Jadi kalau ditanya alasannya apa, ya nggak tahu. Jadi makanya ada lagu gue judulnya Cinta Itu Buta. Jadi cinta itu perasaan. Kalau buat aku itu cinta itu perasaan. Tapi nggak bisa dilihat dari sosoknya. Oh dia ini wanita yang begini. Itu bisa lah, salah satu ya itu kan perasaanku kan karena pemahamanku tentang wanita itu kan mempengaruhi perasaanku. Betul. Ya kan, pemahaman tentang wanita itu mempengaruhi perasaanku. Ya kalau mau dibandingkan kan sebenarnya kan sekarang mungkin saya bisa membandingkan ya antara Maya dan Mulan. Sekarang nih, ya kan? Ya kalau dulu kan belum ngerti. Ya kalau dibandingkan ya semua orang tahu kan Maya kan cowok banget lah, ya kan? Cowok banget lah gitu kan. Kalau Mulan ini Maya itu kuat banget lah, istilahnya itu kan banyak yang memuji Maya itu wanita yang kuat gitu kan, ya kan? Nah kalau dalam logika aku, nah kalau aku kawin sama wanita kuat yang beli sepeda mau kawin sama laki-laki dong, ya kan? Pemahamanku. Nah Mulan ini apa sih istilahnya itu? Mulan itu lawan katanya Maya. Mulan tuh fragile banget. Mulan tuh lemah banget. Jadi memang perbandingannya antitesis. Jadi Mulan tuh antitesisnya Maya. Gitu. Kalau Maya kuat banget, wanita tegar, wanita kuat. Mulan tuh lemah banget. Nah, sebagai laki-laki kuat memilih wanita yang lemah. Bukan yang lemah, kita nggak tega kalau kamu lemah itu gitu loh. Nggak tega gitu loh. Itu yang menyebabkan saya. Ya mungkin ya. Sampai saat ini sih, aku sih ngerasa gini loh. Sampai saat ini ya
aku mau ngapain lagi gitu loh. Aku udah gagal di pernikahan pertama, aku sudah mungkin menyakiti Aldo ya, mungkin ya dianggap tidak berhasil membina rumah tangga kan. Terus aku kalau mau apa mengkhianati atau menyakiti Via lagi gitu ya, itu terus gimana ya, nggak tega aku gitu loh. Makanya kalau hal-hal pertengkaran itu kan kita pasti mengalami pertengkaran ya dalam rumah tangga pasti ada. Kalau nggak terlalu penting, nggak penting ya, nggak terlalu kalau selama itu masih bisa ditolerir ya, nggak terlalu penting untuk jadi perceraian gitu loh. Tapi memang dengan Maya itu penting banget saat itu gitu untuk saya untuk akhirnya saya menyatakan aku haramkan tubuhku menyentuh tubuhmu, itu gila banget gitu momennya sampai ngomong gitu. Aku rasa sih Aldo udah dikasih tahu sama mamaku sama adikku ya perihal itu. Tapi ya namanya anak ya normal lah, bela ibunya itu normal ya. Tapi kan beberapa orang yang bisa memahami dan memaknai ya nggak pak yang which is nggak banyak, mereka bisa memaknai bahwa kalau ayah bunda bercerai tapi anak-anak nempel sama bapaknya itu berarti ada masalah dengan ibunya. Itu untuk orang yang tidak gagal memaknai ya, tidak memahami ya. Tapi ini nanti gue mau tanya ini, kemarin gue mau nanya mas, lu gak mau apa Mulan tuh baik sama Maya? Ya sebenarnya sih aku itu banyak usaha ke arah situ Pak, tapi kalau orang gagal memahami saya dan Mulan dan Maya, atau haters gagal memahami kita, aku tuh nggak paham sama Maya. Nggak paham deh. Tapi lu ada usaha ke sana? Ada usaha, salah satunya ya yang paling menyakitkan. Ini gua nggak pernah denger. Lu ada usaha untuk baik dengan Maya? Sering. Tapi ya gitu, Maya selalu melakukan hal-hal yang nggak masuk akal, yang akhirnya yang membuat hal itu tidak terjadi. Misalnya, ini anak tahu. Aku ngomong sama waktu sempat tidak ada masalah ya, ngomong sama ya. Yuk kita beli tanah di Cisarua, entah 1.000 meter atau 2.000 meter ya. Aku tuh kepingin, aku punya rumah di Cisarua, Maya juga punya Cisarua, berdempetan. Ini setelah cerai? Setelah cerai. Berarti lu ada komunikasi? Waktu itu ya sebelum terjadi permusuhan yang menjengkelkan itu, ya kan? Aku ngomong, yuk kita bikin rumahnya dempetan di Cisarua. Jadi kalau weekend, Sabtu sama Minggu kita tinggal di situ. Jadi A sama L kan bisa. Itu indah banget kan? Indah banget. Semua orang bilang gitu. Tahu nggak jawaban Maya ke aku apa? Ngapain kan beli rumah di Cisarua? Beli rumah ya di Kebayoran Baru loh. Saya tuh gagal memahami, aku gagal memahami itu gitu loh. Mungkin dia pikir seorang Dani kan, ya, gua aja mikir Dani masih kaya banget. Dia kan gitu dong, ya kan? Ya dong, bener dia dong. Gua bela dia, bener lu kan di Cisarua gitu kan. Menteng kayak gitu loh maksudnya. Ya buat aku sih itu buat aku sih itu apa ya? Tapi itu udah usaha loh, usaha yang luar biasa. Iya dong. Kan kita kan tidak berharap jawaban seperti itu. Ya, kan? Itu kan jawaban yang menurut aku sih apa ya? Menurut aku sih menghina lah gitu. Menurut aku ya.
Menurut aku sih menghina. Kenapa aku pilih Cisarua? Karena memang udaranya bagus. Iya. Ya kan? Di Cisarua kita bisa beli 1 hektar, bro. Tapi Di Menteng kita beli berapa meter gitu loh. Kita kan harus ngaca gitu loh. Iya kan? Itu menurut aku tuh kata-kata yang kurang ajar banget gitu loh. Dan itu tidak bisa terjadi hanya gara-gara kecongkakan dia gitu loh. Seandainya itu terjadi kan indah. Pasti anak-anak setiap Sabtu Minggu udah gak sabar tuh pas itu. Wah, Sabtu Minggu ini Cisarua pasti. Ya kan? Hah? bareng kan. Iya. Kalaupun gak bareng kan rumahnya depetan satu sama satu itu meskipun gak pernah ketemu ya satu sama lain, anak-anak kan tinggal nyebrang aja gitu loh. Tapi ya itulah, saya gagal memahami. Salah satunya itu ya. Salah satunya itu ya. Terus ya pertama sih sebenarnya aku sih nggak pengen ribut pertamanya itu ya. Pertama itu nggak pengen ribut. Dari awal itu Maya terus yang ngajak ribut. Termasuk ketika ngelaporin aku ke KDRT. Nah, KDRT ini kekerasan dan hukuman. Ini pertanyaan gua sederhana. Lu pernah mukul Maya, melakukan kekerasan dan hukuman? Kalau gue yang digambar, ditonjok, sering gue. Gitu. Jadi ini kan cuma cari gara-gara aja lah. Gimana caranya cari gara-gara aja gitu loh. Ya aku nggak ngerti kenapa harus cari gara-gara terus gitu loh. Ya kan? Kita ribut nih, ya kan? Maya pulang dalam keadaan menurut aku dalam keadaan high, menurut aku nih. Menurut aku ya, dia ngajak ribut di rumah anak-anak lagi tidur. Ya kan? Dia mau ngajak ribut apa ya? Akhirnya pintu aku tutup supaya dia nggak masuk. Ya kan? Ngotot mau masuk, surung-surungan lah. Terus tangannya kena kejepit atau apa nggak tahu. Yang divisum itu tangannya. Bisa nggak memahami? Yang divisum tangannya. Pasti kamu gagal memahami juga. Agak bingung saya. Agak bingung ya, tapi itulah terjadi. Tapi yang penting kan infotainment yang 2 itu punya bahan untuk jelek-jelekin aku. Nah, kita bicara yang pertama tadi, ya kan? Ada bahan untuk jelek-jelekin aku. Wah, infotainment 2 itu terus-terusan setiap hari Ahmad Dhani melakukan KDRT. Tapi setelah akhirnya polisi memberhentikan perkara itu karena tidak ada bukti, ya infotainment yang diem-diem aja udah. Tapi di masyarakat Ahmad Dhani adalah pelaku KDRT. Padahal SP3-nya aku kantongin surat perintah pemberhentian perkara. Kenapa itu nggak pernah disampaikan ke masyarakat? Ya sudah Pak, sudah kita jumpa pers sudah, cuman kan tidak seheboh waktu saya dilaporkan KDRT, Bos. Oh, berarti makanannya lebih dimakan masyarakat. Iya, bukan itu karena memang ini ada Iya. perintah yang sistematis. Ya, jadi terus-terusan. Ya, terus-terusan supaya Ahmad Dhani yang salah. Kan orderannya kan itu. Setelah itu ya, macam-macam. Setelah itu macam-macam. Setelah itu di rumah misalnya, seolah-olah nggak boleh masuk rumah. Loncat pagar tuh? Nah, itu yang ini, yang apa, yang ngeset. Katanya ada di situ. Pagar itu nggak dikunci. Kita sebutin namanya nggak apa-apa lah. Pagar itu nggak dikunci, Mas. Cuma supaya dramatik lewat tangga, supaya dramanya itu dapat. Tapi masyarakatnya nggak tahu kayak gitu-gitu. Gila kan? Gua itu dibunuh karakternya gila-gilaan, terus-terusan sampai yang Apok masuk penjara, ya kan? Wah, suaraku teriak-teriak dimasukin terus-terusan itu diulang-ulang lagi seolah aku ini adalah suami yang jatuh. Itu kan pembunuhan karakter. Tapi dia nggak apa-apa.
something doesn't kill you make you stronger. Dan saat ini lu mau nggak kalau kerupuk? Sama-sama. Semua. Ya kita itu kepingin aja sebenarnya, mau aja. Ya nggak apa-apa, dari dulu aku mulai sahabatan, karena udah bilang kan. Kalau Mulan sampai minta maaf ke Maya, setuju? Aku nggak setuju itu, karena di mana salahnya itu? Mulan tuh nggak salah. Kalaupun ada yang salah ya mungkin aku yang salah kan. Kalaupun misalnya ada yang salah, orang nggak ada yang salahnya. Orang yang ada Mulan itu salah adalah orang yang gagal paham tadi itu, gagal paham. Lalu Mulan nggak tahu apa, Mulan itu makhluk Tuhan paling lemah kok, makhluk Tuhan yang paling lemah. Gimana dia caranya bisa merebut Maya dari Ahmad Dhani itu? Dan aku itu orang yang nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh ibuku sendiri. Di dalam keluarga kita nih, Ahmad Dhani itu adalah orang yang tidak bisa dipengaruhi, termasuk oleh mamaku sendiri. Aku tuh clear orangnya dalam melihat sesuatu. Saya kayak ngaca sebenarnya, tapi ya sudah. Setelah kemarin itu, ini gue untuk konfirmasi doang ya sebelum gue lanjut ya. Kemarin itu, jadi bener-bener lu nggak tahu pada saat Mulan ngobrol sama gue. Nggak tahu. Bener nggak tahu. Bener nggak tahu. Jadi bener-bener, wah ini bener-bener semula ini bener-bener nggak percaya sama aku bahwa ngurusin haters itu nggak penting gitu loh. Ya, mungkin sakit dengan itu. Ya karena dianggap penting jadinya sakit gitu loh. Nah, tapi lu bener nggak tahu? Nggak tahu. Ya gue minta maaf dulu lah kalau gitu lah. Oh iya. Kayak Farhat tadi minta maaf. Ya kan beda kalau itu udah pengadilan kalau gue kan. Itu panjang nanti ceritanya itu. Kenapa seorang Mulan bisa ngomong dia mau minta maaf? Ya namanya orang kan ada sok taunya kadang-kadang ya kan. Nah ini kadang-kadang ini salah satu sok taunya Mulan lah gitu. Menganggap kadang-kadang, nggak sering sih gitu loh. Kadang-kadang dalam sepersekian itu Mulan itu kadang-kadang merasa lebih pintar, sehingga dia akhirnya melakukan sendiri hal ini yang dianggap penting. Padahal menurut aku ya enggak. Berapa kali aku, makanya aku nggak pernah bahas kalau dia bahas tentang haters tuh nggak pernah bahas, nggak pernah males bahas gitu. Kalau kamu nggak mau punya haters ya nggak usah punya media sosial lah. Selesai. Kecuali kamu mau jadi Ahmad Dhani lain lagi. Kalau nggak ada haters malah pusing, harus ada. Buat gue sih, gue nggak ada itu, gue buat malah itu. Nggak gini, aku tuh menemukan sesuatu teori ketika aku sekali-kali itu meladeni haters. Ternyata. Ya aku butuh menyelami pemikiran konyol itu aku butuh. Karena ketika aku menyelami pikiran-pikiran konyol-konyol itu, aku tuh begitu keluar ada nambah kepintaran sekian persen gitu. Jadi kalau aku nggak melakukan perdebatan atau apa gitu kan, aku nggak berlatih kan, kayak martial arts lah. Kalau nggak pernah latihan mukul, nggak pernah gini-gini, hilang ya lentur gitu loh. Nah dengan haters, dengan orang-orang yang pikirannya konyol itu, kalau kita debat itu, kita tambah pinter. Setelah itu kita tambah pinter satu level. Tapi nggak usah terus-terusan kan? Jangan terus-terusan, ya buang-buang waktu. Kita dibawa ke level dia. Ya. Kalau gue selalu ngomong gini, kalau kita ribut sama dia, kita pasti kalah. Mereka tuh bodohnya udah kelamaan. Kita kalah bodoh gitu kan. Mereka udah profesional gitu. Bodoh. Banyak yang sebenarnya yang kesel sama aku termasuk dulu. Ngapain sih kamu ngadain gitu? Ngapain sih melakukan perdebatan? Kalau aku sih menemukan sebuah ilmu baru dalam perdebatan itu, karena kita lebih mengenal bangsa ini. Gitu. Oke Dan, gue tanya ini pertanyaan penting loh. Gue tahu mungkin udah banyak yang nanya. Kalau lu merasa salah gitu ya, seorang Ahmad Dhani ternyata pernah nangis tuh, gue baru tahu tuh, karena cintanya pada anak-anak. Kalau lu
harus di hidup lu pada dari lahir sampai sekarang gitu. Lu harus minta maaf gitu. Ke siapa itu? Ini serius nih. Ya mungkin ya ke Alen dulu ya, ke Alen dulu minta maaf ya, karena aku nggak bisa menjadi apa ayah yang mempertahankan keluarga, karena sebenarnya aku itu termasuk orang yang merasakan kebahagiaan bersama Orang tua. papa mama gitu loh. Jadi kalau misalnya ini ya tapi kadang-kadang itulah ada pilihan sulit di mana kita menjadi seorang pemimpin ya, sebagai laki-laki, dan kita punya keputusan berat untuk tidak meneruskan bahtera rumah tangga. Itu memang berat, karena ya itu tadi, materi kan mungkin bisa dicari. Aku dulu juga hidup tidak bergelimang harta, tidak bergelimang popularitas, tapi aku hidup bahagia dengan papa mama yang waktu itu bareng ya, hidup bareng dengan papa mama ya. Awal dulu meskipun mereka terkenal, mereka ada materi, tapi kan Tidak ya, mereka tidak terganggu lah. tidak merasa hidup bareng orang tua. Itu mungkin aku mempunyai penyesalan seperti itu. Tapi itu sebenarnya bukan salah, itu salahnya ibunya sebenarnya. Iya, karena kenapa saya mengalami kebahagiaan bersama papa mama? Karena papa mempunyai istri seperti mama. Nah, mamaku itu adalah orang yang mempertahankan atau membuang egonya demi keluarga. Susah. Oh susah, gampang. Nah, tapi ada rewardnya dari Tuhan. Ada rewardnya. Untuk istri-istri seperti itu ada rewardnya, nggak mungkin nggak ada. Dan itu fakta. Rewardnya itu ya kebahagiaan di masa tua. Untuk perempuan-perempuan yang gampang menceraikan suami itu, dipikir gampang nyari suami lagi. Dipikir gampang. Ini pembicaraan ya, nanti akan dipikir orang terus dipikir ini dua-duanya sama. Dipikir ya, gampang cari suami lagi. Dong RCTI loh, nyari pengganti Ahmad Dhani itu susah kok. Loh, ya kan? Loh, RCTI itu cari pengganti Ahmad Dhani susah. Kenapa lagi cari suami pengganti Ahmad Dhani? Ini padahal dapat cuma urusan acara TV aja loh. Kalau penjurian ya, penjurian. Kalau dapat pun kelasnya nggak sama. Iya. Gitu kan intinya Gitu. kan. Iya. Nggak usah direktur-direkturnya ya. Kameramen, kru aja. Ya beda gitu loh. Padahal itu baru acara penjurian loh. Salah satu keahlian itu dalam penjuri, belum keahlian yang lain kan. Oh iya. Lebih susah lagi kan. Ini fakta bos. Betul. Saya nggak ambil hal yang sama. Oke, dan ini buat haters tuh buat siapapun. Ada yang mau sampein nggak? Nggak ada, mereka nggak penting. Mereka nggak penting. Ngapain? Kalau buat orang lain ada nggak? Kalau buat orang lain ya ada. Untuk orang lain yang pengen mencari fakta dan kebenaran tentang peristiwa yang terjadi ya silahkan mikir. Kalau kata Cak Lontong kan mikir Kira tempat diulangi lagi ya, videonya YouTube-nya diulangi lagi, di mana perkataan saya yang terbantahkan gitu. Di logika Ahmad Dhani kan gitu. Kalau gitu satu saat kapan gue diundang ke acara? Ya diomongin temanya yang bagus, yang inspiratif lah. Nggak, soalnya banyak yang gue mau cerita juga sih. Ya udah, tapi nggak di YouTube karena gue nggak punya channel YouTube. Iya. Jadi gue cerita boleh dong. Oke dong, boleh.
Biar ada Nanti temanya kita pikirkan bareng-bareng gitu. Gue pengen tahu ya ditanyain, gue mau cerita juga kan. Iya. Jadi nggak ceritanya cuma satu sisi, Iya. ya ada dua sisi gitu. Iya. Harapan lo apa deh terakhir? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Nggak supaya baik semuanya. Ya nggak perlu juga ya. Hidup sendiri-sendiri udah. Iya sih, ya, terserah yang enak-enak aja lah. Kalau mau baik ya baik, kita kan ngikut-ngikut aja. Aku ini kan orang gini, aku tuh nggak pernah mau cari masalah. Ya. Dari dulu nggak pernah mau cari masalah. Tapi kalau ada masalah datang, kamu nggak pernah lari. Itu yang jadi masalah. Termasuk berusaha memenjarakan seseorang. ya itu gitulah. Intinya ada orang yang nyolek aku nggak pernah nggak diem aja. Aku nggak pernah mau nyolek orang, tapi ketika ada orang nyolek aku nggak pernah diem. Itu mungkin yang gue mau sampaikan juga ke masyarakat kita. Kadang-kadang ini juga karena masyarakat kita ini harus lihat apa yang Anda lihat ya. Kadang-kadang itu apa yang kita ingin Anda lihat loh. Betul. Jadi jangan berpikir bahwa wah ini kayaknya mau gini, kayaknya gitu, terus Anda yang ngatur, Anda menjadi produser, apa gimana gitu. Kalau mau jadi produser, saya persilahkan untuk jadi produser dalam hidup ini gitu. Atau playing God. Ini kan playing God, bermain Tuhan, bermain di Tuhan. Kan menghakimi itu kan sebenarnya apa kerjaannya Tuhan atau kerjaannya hakim gitu kan. Sementara manusia itu kan bukan profesinya sebagai hakim, tapi menghakimi Mulan, menghakimi Ahmad Dhani. Wah, itu ya memang kerjaan bangsa kita, Mas. Dan tidak bisa dirubah. Gak bisa, biarin aja. Biarin aja. Nanti kan bangsa ini kan dewasa sendiri. Gak bisa kita maksain bangsa yang belum dewasa terus harus kita paksakan menjadi dewasa seperti kita. Kedewasaan itu kan ada tahapnya, Mas. Tua pasti. Iya, ada tahapnya. Nanti kalau bangsa kita sudah dewasa, itu milih 11 orang main bola gampang. Baru bisa ya. Baru bisa. Gitu. Lu nggak ada mau nyampein ke penonton kita? Nggak ada. Nggak ada. Udah ngantuk. Udah ngantuk sama gue juga. Terus? Kita bikin acara bareng aja kok. Iya. Ya. This is what you see ya, what you get, what you see. Jangan kecewa. Jangan kecewa ya.